angin menerpaku. Kalian ngarang teman-teman sekalian. Nah, inilah gini. Apa yang saya bongkar? Gereja membohongi kalian lagi. Ternyata yang roh melayang-layang dan 10 kali itu bukan roh, itu angin. Terserah. Lo terserah mandatnya begitu. Sekarang dengar. Sekarang nggak ada 3 pribadi. Lah, firman Allah. Oke, Tuhan Anda ada berapa? Tuhan Anda ada berapa? 1. Saya itu seneng loh kalau sudah mengekspos kekristenan itu, aduh luar biasa. Ya, saya juga senang Bang Chan. Kayak diberi. Jadi pemahaman Bang Chan itu. Ya enggak lah, hukum Taurat itu buat Nabi Musa. Aku ikuti Quran, enak aja. Jadi apa nggak percaya Taurat? Jelas kau, aduh. Abang nggak percaya Taurat? Lo jelas kok Quran, kau nggak tahu Quran. Abang nggak percaya Taurat? Nggak beres berarti pikiranmu. Sok-sok hebat kalau ngikutin hukum. Bukan pertanyaan, bukan percaya. Pertanyaan mengikuti Taurat, tidaklah kita mengikuti Quran. Qul in kuntum tuhibbuna Yesus. Apakah Yesus memberitakan Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes? Mereka menceritakan Injil dari Yesus. Mereka memberitakan. Saya tidak tanya itu. Ayo Edward ngomong supaya seperti kandang kuku. Apakah Yesus dengar? Apakah Yesus memberitakan Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes? Mereka yang menceritakan Injil dari Yesus. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kau mau lari, nggak bisa lari. Kau di sini masuk penjara kebenaran, kau tak bisa kemana-mana. Sudah di lock semuanya, digembok. Kang Chan udah Nomor 1 mau lari. Bentar. Tadi Kang Chan tanya mana 3 pribadi, sudah saya jawab. Nah, dengar. Kok Kang Chan lari-lari? Itu ada di Wahyu pasal ayat 13. Iya. Nah, coba baca. Penyembah Dajjal, penyembah Dajjal. Ini Genesis sebentar dulu. Antikristus. Sebentar, Bang, sebentar dulu. Kalau nggak tertib turun dia. Nah, lihat. And win. Win itu apa artinya? Ya baca lah. Win, angin dari Tuhan
sweeping over the water. Jadi angin. Abang makanya kali-kali naik kapal laut supaya tahu kalau abang naik kapal laut, abang berdiri kayak Titanic kan, wush, begitu kan, diterpa. Abang, roh menerpaku kan enggak, angin menerpaku. Kalian ngarang teman-teman sekalian. Nah, inilah kan gini. Apa yang ingin saya bongkar? Gereja membohongi kalian lagi. Ternyata yang roh melayang-layang dan 10 itu bukan roh, itu angin. Terserah. Lo terserah mana yang begitu. Sekarang dengar. Sekarang nggak ada 3 pribadi. Lah, firman Allah. Oke, Tuhan Anda ada berapa? Tuhan Anda ada berapa? 1. Oke, di antara 3 pribadi ini, yang mana yang jadi Tuhan Anda? Ya ketiga-tiganya. Tiga-tiganya terdengar 1 atau terdengar 3? Apa? Coba ulangi. Tiga-tiganya terdengar 1, terdengar 3. Bagaimana terdengar 1, terdengar 3? Dengar, Ini soal. saya ucapkan. Dengar, tiga-tiganya terdengar 1, terdengar 3. Terdengar 1 dalam 3. Kita tadi belum selesai. Kenapa kau turunkan aku? Dasar kau. Inilah Kristen. Ya Karena kau tidak tertib. Kita tadi belum selesai. Kenapa kau turunkan aku? Jangan. Karena kau tidak tertib. Kau bertanya. Dengar. Diskusinya begini. Kau bertanya, aku jawab. Aku bertanya, kau jawab. Kan begitu santai. Lainnya manusia biasa. Sebentar. Iya, sebentar. Anda lihat ke taman-taman. Sebentar. Anda lihat ke taman-taman orang manusia. Sebentar. Iya, sebentar, saya arahkan dulu. Anda lihat ke taman-taman, orang berdiskusi, di tetangga dan lain manusia berdiskusi. Anda jangan lihat guguk yang sedang diskusi. Au. Kalian terlalu banyak makan guguk. Makanya diskusinya begitu. Semua ini menyalak, satu-satu. Biasakan diskusi seperti manusia normal. Makan guguk, makan apa aja kami boleh. Makan babi, makan apa aja boleh. Kami sudah merdeka. Tidak sama dengan Yesus. Yesus itu segala dilarang. Yesus mengikuti perintah Tuhan. Galatia pasal 4 nomor 4. Yesus Kristus Tuhanmu, takluk, tunduk, patuh kepada hukum Taurat. Kalau bebas, kalau Yesus enggak. Aku sama dengan Yesus, kau beda dengan Yesus. Yang bebas itu iblis. Bangsan. Yang bebas Saya itu seneng loh kalau sudah mengekspos kekristenan itu, aduh luar biasa. Ya, saya juga senang Bang Chan. Karena Bang Chan kayak diberi. Jadi pemahaman Bang Chan itu. Ya enggak lah, hukum Taurat itu buat Nabi Musa. Aku ikuti Quran, enak aja. Jadi abang nggak percaya Taurat? Jelas kau, aduh. Abang nggak percaya Taurat? Lo jelas kok Quran, kau nggak tahu Quran. Abang nggak percaya Taurat? Nggak beres berarti pikiranmu. Sok hebat kalau ngikutin hukum. Bukan pertanyaan, bukan percaya. Pertanyaan mengikuti Taurat tidaklah, kita mengikuti Quran. Ya, Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni, ikutilah aku Nabi Muhammad. Percaya nggak Taurat? Apa? Percaya nggak Taurat? Abang percaya nggak Saya Taurat? percaya Taurat itu sudah dirubah-rubah. Tubdunaha ada yang ditambahkan, watufuna kasiran dan banyak yang ditutup-tutup. Anda percaya Taurat nggak? Percaya. Anda percaya Saya Taurat percaya nggak? Injil, Taurat, Zabur. Oke. Seriusan? Iya. Anda percaya nggak kalau Taurat sudah dibuat, dipalsukan dan bohong? Mana datamu? Ada Bible nggak? Jangan abang Ada Bible nggak? klaim-klaim. Ada Bible nggak? Ada Bible nggak? Ada. Oke, buka ya supaya langsung Anda yang bicara. Buka Yeremia pasal 8 nomor 8. Yeremia pasal 8. Nomor 8. Teman-teman, diskusi kita ini sebetulnya diskusi yang sangat dasar sekali. Yang mungkin Uni Rifa atau Bang Nandar ini yang beginian. Tapi teman-teman Kristen sepertinya kerepotan. Bukan, Uni Rifa sama Nandar itu nyimak, mencatat pelajaran si Uni Rifa sama Nandar. Yang begini mah buat mereka itu di bawah dasar. Kecil, tapi kalian merasa kelabakan begini saja. Yeremia pasal 8 nomor 8. Saya baca. Yang keras. Bagaimana kamu dapat berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena ahli kitab yang penuh dusta sudah membuatnya menjadi dusta. Anda percaya nggak? Bagaimana kami bisa berkata bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena ahli kitab ahli dusta telah membuatnya menjadi dusta. Anda percaya Taurat menjadi dusta? Karena ada nabi-nabi palsu yang melencengkan. Saya tidak tanya Taurat. Itu. Yang saya tanya, Anda percaya Taurat menjadi dusta? Tersiarnya Taurat yang palsu-palsu itulah yang diselewengkan. Abang kalau mau memahami yang palsu itu buka otak yang lebar-lebar supaya paham maksud teks. Langsung translate. Jangan langsung Bang, pertanyaan bukan itu. memahami Bible. Pertanyaannya bukan itu.
Yeremia 8 nomor 8. Sesungguhnya pena-pena palsu, pena-pena dusta telah membuatnya menjadi dusta. Anda percaya Yeremia 8 nomor 8? Percaya bahwa ada pena-pena Oke, palsu. yang mana Taurat yang palsu? Ya, saya tidak tahu, yang penting ada dipalsukan dulu. Menurut Nah, abang ada Injil palsu? Berarti Taurat, Enggak. Taurat, yes, Menurut abang ada betul. Injil palsu? Ada, Kenapa? ada. Mau tahu? Kenapa? Mau tahu? Kenapa ya? Mau tahu kenapa? tidak? Oke, buka, Iya, iya, buka sekarang kenapa? masih dalam Bible. Markus 1 nomor 14. Coba buka. Kau lompat-lompat aja. Buka kau. dulu. Markus. Loh, Anda yang mengajak mereka kepada Injil. Buka Markus 1:14. Markus berapa? 1:14. Oke, abang baca lah. Teman-teman biar abang Kristen juga ini bertobat. enggak, Anda baca. Kalau saya tidak percaya kalian baca. Mumpung Anda Abang buka tunjuk Bible. data, Teman-teman tapi Kristen nggak ini berani baca. sangat kelabakan ya di kasih bab yang paling mendasar. Markus pasal 1 nomor 14. Sobat. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Memberitakan Injil Yohanes bukan di situ. Memberitakan Injil Yohanes bukan di situ. Injil Allah? Memberitakan Injil Markus di situ atau bukan? Maksudnya apa Injil Markus, Injil Yohanes? Di situ memberitakan Injil Allah atau memberitakan Injil Markus? Yohanes memberitakan Injil Allah. Yesus yang memberitakan. Sesudah Yohanes ditangkap, Yesus datang ke Galilea. Ulang lagi datanya. Markus 1:14. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Jadi Yesus yang memberitakan Injil Allah. Oke, baik. Pertanyaan saya, di situ disebutkan memberitakan Injil Allah ataukah Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes? Markus menulis Yesus memberitakan Injil, bukan. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, Yesus memberitakan Injil Allah atau Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes? Ini kau jangan menyala-nyalakan orang kau ya. Iya, dia ini framing. Loh, kok framing? Saya tanya di situ. Itu. Tunggu, Injil itu siapa yang menyuratkan Injil? Kau jangan sosokan kau. Yesus, barusan dibaca. Yesus memberitakan Injil Allah. Pertanyaannya, di situ Yesus memberitakan Injil Allah atau Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes? Yang menyuratkan Yesus. Injil itu siapa yang saya tanya, bodoh? Kan diem, mencret. Siapa yang menjawab, saya atau Bang? Injil, Apa? Injil. Mencret. Lo, Anda sedang ditanya, bot. Kasar lah, Kitab Bang. Injil itu. Ya kalian, saya bilang apa? Kalian jangan seperti menyuratkan anjing kitab menyalak Injil itu semua. Siapa? Nah, saya tidak akan menurunkan, Yang saya menuliskan naikkan kitab lagi Kristen Injil siapa? supaya rame. Siapa lagi yang menyalak di antara Para- kalian? para Dengar. bilang memang Sesudah kalian Yohanes ditangkap, dengar. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Pertanyaannya, yang diberitakan Yesus itu Injil Allah, atau Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes? Jawab. Injil dari 1, 2, Allah. 3. Mau saya naikkan lagi Kristen? Kalau Injil Allah ini Injil asli atau Injil palsu? Ya Injil asli lah. Injil asli. Apakah Yesus memberitakan Injil Yohanes, Lukas, Markus, Matius? Ya, Injil Markus, Yohanes, Lukas yang menceritakan Injil dari Yesus. Saya tidak tanya Mereka itu. Yang saya tanya, memberitakan apakah itu. Yesus memberitakan apakah Yesus memberitakan Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes? Mereka menceritakan Injil dari Yesus. Mereka memberitakan. Saya tidak Injil tanya yang itu. dinyatakan Ayo, Yesus. Edward ngomong supaya Yesus seperti itu adalah kandang pembawa kuku. kebenaran. Apakah Memberitakan Yesus, Injil dari Yesus. dengar. Apakah Yesus memberitakan Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes? Mereka yang Yesus tidak menceritakan Injil dari memberitakan Yesus. mereka itu Tidak manusia. memberitakan. Mereka Berarti yang Markus, Matius, Lukas, Dan Yohanes Injil Matius, Markus, palsu. Lukas, dan Yohanes. Bukan Injil. Mereka yang menyuratkan. Dia mulai. Kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Kalau kau sudah terdesak mulai. Kang Chan, Saya kalau tidak- Kang Chan nggak bisa. Mari ya, Semoga Tuhan jelas Yesus ya. menerima. Ada Injil palsu. Dia bukan Injil tapi disebutkan Injil. Siapa itu? Apa itu? Markus, Mereka itu Matius, Lukas, menceritakan Yohanes. Injil dari Yesus. Diakui oleh Begini, sebelum saudara Yesus hidup, Eldoni sebelum Yesus Sitorus. mati, Injil mereka itu belum tertulis. Tapi setelah Yesus mati, barulah mereka menuliskan kisah Kesian dari sekali. pelayanan Ya. Yesus Kristus di sebelah Dia Injil. ini error. Tuh, Kang Chan. Otaknya Siapa yang error. error? Ini. Siapa yang Kang error? Chan. Otaknya error ini.
Tolong dibawa Itu ke kan rumah sandang. sakit dulu, Gitu kan, Saudara, Sam. Jadi saya Bukan. tanya Markus Memang- 1:14, Yesus Bawa ke memberitakan rumah Injil sakit siapa? dulu. Memang dia karena ini ini kan inilah yang dinyatakan jangan La haula wala quwata Iya, illa namanya billah. Fawailul tasbih. lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim. Tafsir. Celakalah orang yang mengubah Alkitab bi aidihim dengan tangan-tangan mereka. Yohanes 8:8. Dengan tangan-tangan mereka. Injil Markus, Matius, Lukas, padahal bukan Injil. Summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka berkata ini dari Allah. Saudara, tipuanmu sudah terekspos oleh Allah 16 abad, 14, 15 abad yang lalu. Tipuan murahan kalian ini sudah terekspos Muka oleh Tuhan iblis. 14 abad yang lalu. Muka iblis, muka iblis. Kan itu Injil itu memang benar. Muka iblis. Kau Muka yang iblis itu yang menyatakan diberi segala celaka kuasa iblis, di langit dan di kau. bumi. Kau muka iblis. Matius 28. Kau muka iblis. Kau lah penyesal. Kenapa Bapakmu kalian adalah nih? iblis. Kau can. Tahu dari Bapakmu mana? adalah iblis. Tahu dari mana Bapak saya Bapakmu iblis? adalah iblis. Tahu dari mana? Bapakmu adalah iblis. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Bapakmu adalah iblis. Tahu dari Kau mana? adalah bapak segala pendusta. Ya, Banyak yang terpilih. bapakmu Banyak Saya adalah bacakan Bible. Bayangkan, Bapakmu saya baca adalah Bible, saya iblis. disebut Tidak pendusta. terpilih karena kau memang tidak terpilih. Karena Oke, kau silakan palsu. kalian bertanya. Kau palsu. Saya sudah kau cukup palsu. bertanya dan saya sudah Hei, cukup puas Bapakmu mengekspos adalah Apa yang mau kau kekristenan. tanyakan sama itulah model-model iblis. Apa yang mau kutanyakan? Kau Kristen mencuri Islam firman kau. dan memutar balik. Apa yang saya putar balik? Itulah iblis. Apa yang saya putar balik? Mencuri firman Pak dan Edward, memutar Anda balik. hanya mengklaim. Hai, Turun. tidak. Ya tidak, gimana, saya moderator kok. Tidak, kau jadi moderator. Kau minta ke Bang Nandar dulu jadi moderator, kalau dikasih. Baru bisa nurunin saya. Teman-teman sekalian, Udah. Pak Prinsip, Pak Udah, Adonis, Bang. dengar Udah, dulu. saya Dengar dulu, santai dulu. Santai, siap, sebentar dulu. Saya ini moderator. Sebentar. Ya, sebentar. Siap. Saya ini moderator. Saya ini bisa menurunkan kalian dengan 1 detik. Terserah, Tapi mau dengar, turun, teman-teman. turun, Dengar dulu, turun. dengar. Kamu Iya, dengar dulu. mau Iya, dengar. Iya, siap. Kamu Saya masih mempersilahkan kalian berbicara. Kalau kalian ada yang ditanyakan terkait Islam, silahkan. Kami ini Muslim menjawab seluruh kegelisahan jemaat Kristen. Karena Kristen di gerejanya bisa ditanya. Nunggu Senin, Kamis, Selasa, Rabu, Jumat, Udah, Kamis, Jumat, Sabtu, boleh Ahad, saya tanya. Kamis, Minggu. Datang hari Boleh Minggu, saya tanya. pendetanya ngoceh. Ya, Pak, Habis ngoceh, Pak pendeta mau tanya. Nggak ada, gonjreng. boleh saya tanya. Makanya kalian boleh tanya. Boleh. Pak Eldoni, temanmu mau nanya. palsu. Pak Eldoni, temanmu nanya, bisa hargai tidak? Bisa hargai tidak? Tanya. Malam. Ini Bang Chan, Malam. saya mau bertanya. Silahkan. Silahkan. Abang jelaskan bukti Tuhan Abang itu ada. Coba jelaskan. Masya Allah, penjelasan bagus. Buktikan kalau Allah itu ada. Boleh ya, cuman boleh saya minta waktu, mungkin ini teks time, Berdasarkan tapi saya data coba ya? untuk ya berdasarkan data. Berdasarkan Mungkin data ini ya? tapi iya. Tapi mungkin saya coba untuk sesingkat mungkin, tapi sepertinya perlu waktu. Bentar saya cas dulu. 5 menit Bang Chan, 5 menit nggak apa-apa. Kayaknya kurang deh, siap. Oke. Oke, seberapa mampu lah. Quran, ya siap. Quran mengatakan begini, Allah mengatakan begini. Nanti detail-detail ayatnya saya tunjukkan di ujung supaya tidak terpotong. Oke. Quran mengatakan begini. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Alladzina yadhkurunallaha, orang-orang yang mengingat Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaringnya. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia memikirkan fi khalqis samawati wal ard, memikirkan ciptaan Allah di langit dan di bumi. Metodologinya adalah bahwa bagaimana cara kita mengenal Tuhan dengan memikirkan ciptaannya. Dan ini senada dengan yang diajarkan oleh Yang Mulia. Pak Eloni, kau mengganggu. Yang Mulia Yesus Kristus. Kata Yesus, dengan melihat aku, engkau akan melihat Bapa. Mengetahui Tunggu. mengenal. Sebentar Abang- dulu, kau nggak boleh Abang begitu. menyingkronkan Sebentar, saya Yesus. kasih Jangan santai dulu. Yesus. Santai dulu. Dari Ada kita Yesus. Santai dulu. Saya sedang Kok ada menjawab. Yesus? Hak saya menjawab. Ini waktu saya. Santai dulu. Ya ini Kenapa konsepnya Yesus? sama. Gimana? Iya, Gimana? ini konsepnya sama. Dengar dulu. Saya kan Anda tanya saya, Chan, gimana cara mengenal Tuhan? Saya pakai metodologi saya dong. Santai dulu. Ini metode saya.
Saya mendengarkan Iya, di Quran, mana? saya Di mana sebentar. datanya? Di mana Saya datanya? santai dulu. Iya, Di makanya saya bilang Al-Quran. datanya saya tunjukkan di ujung. Dia habis baru La haul. dia habis dulu. Iya Biar betul. Terima kasih Pak Geri. Anda ini baik. Dengar dulu. Kata Yesus, mengenal aku, mengenal Bapakku. Mengenal aku yang adalah ciptaannya, maka mengenal Tuhan yang penciptanya. Jadi cara mengenal Tuhan itu adalah mengenal ciptaannya. Satu, metodologi. Maka kita pikirkan kan? Satu. Itu metodenya. Lalu aku mulai mikir kan, saya mulai mikir, saya ada di rumah, terus di rumah tiba-tiba pagi-pagi sendirian, tiba-tiba pagi hari di dapur ujug-ujug ada, dengar dulu, ujug-ujug ada nasi goreng sudah enak, terkapar kopi, air semua sudah terkawal dengan rapi. Nah, kan pasti saya berpikir, rasional saya mengatakan, oh ini ada seseorang yang berkehendak untuk mengatur itu semua. Kan saya tidak sedang berpikir telur membelah dirinya sendiri, masuk ke dalam wajan, lalu dia naik ke meja, kan nggak begitu. Hanya orang gila yang berpikir begitu kan. Nah, dapurnya saya perluas. Oh, dapur yang begitu, ada yang menyiapkan semua secara teratur, berarti ada yang berkehendak untuk menyiapkan semua itu. Ini dapur angkasa. Matahari berputar mengelilingi dengan teratur. Hidung kita ada di sini, tidak ada di belakang pantat. Semuanya ada yang atur. Dengan logika yang sama, rasional yang sama, berarti kita mengetahui bahwa ada Tuhan. Nah, kita sudah selesai. Karena Anda Kristen, saya Muslim, kita orang-orang yang percaya ada Tuhan. Itu dalil bahwa semua yang teratur di dunia ini menunjukkan adanya Tuhan, the Almighty One. Oke, satu. Pertanyaan selanjutnya. Siapakah Tuhan yang benar? Dengar dulu. Siapa Tuhan yang benar? Dengar dulu. Saya punya 3 proposal. Itu kan saya bertahap. Saya ini orang yang tertib. Ada 3 proposal. Siapakah Tuhan yang benar? Kita sudah tahu yakin bahwa Tuhan itu ada. Lalu di depan saya ada 3. Yang pertama Yahudi, yang kedua Kristen, yang ketiga Uniripa Islam. Oke? Yang pertama saya tanya Yahudi, Yahudi, siapa Tuhanmu? Yahudi bilang, siapa Tuhan, nama Tuhan siapa? Loh, kenapa begitu? Dia punya sistem Yahudi itu, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Makanya orang Yahudi tidak pernah menyebutkan nama Tuhannya. Paling Elohim, Adonai, Hashem, sang nama, begitu. Kita hargai mereka. Mereka punya sistem teologis mereka yang tidak boleh menyebutkan nama Tuhan. Udah nggak jelas ke proposalmu. Nah, saya langsung ke Kristen. Kristen, siapa nama Tuhan? Yahweh, nggak bisa. Kata, kalau nggak bisa, Yahweh kata Burita Wahyu abad-abad 16. Pendirinya ada penemunya legenda Dabrus. Nggak bisa. Orang Ibrani tidak pernah menyebutkan Yahweh. Yesus tidak pernah menyebutkan Yahweh. Bapak jawatan, bukan nama, nggak bisa. Yesus nggak bisa. Yesus mati Tuhan mati. Ini kalau salib makan ikan goreng. Masa makan ikan goreng? Sebentar dulu. Anda tadi kasih 5 menit, saya hitung baru 2 menit setengah. Nah, itu sebentar dulu. Sebentar dulu. Saya tanya Kristen nggak bisa. Tak. Lalu saya cari dari Matius sampai Wahyu, saya cari kan, karena Kristen dapat nama dengan dia, PR kita berdua. Ayo, ini Matius sampai Wahyu, kita cari nama Tuhan. Ternyata dari Matius sampai Wahyu tak pernah ada nama Tuhan sekalipun. Kau dasar, saya tendang, dasar kau kalian ini penipu. Udah, saya datang, Bang Unirifa, Anda Islam, siapa nama Tuhan? Allah. Yang benar Allah nama Tuhan. Ada nggak datanya? Ada. Di mana? Bahkan di halaman pertama, Kang Chan. Apa datanya? Allahu Rabbul Alamin. Allah Tuhan semesta. Oh iya benar. Oke. Ada lagi nggak? Ada. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Itu metode deduktif. Tahu Sherlock Holmes? Kalau ada 10 opsi, 9 opsi salah, maka yang pertama itu bisa jadi benar. Ini lebih dari Sherlock Holmes. 9 sudah salah, yang 1 bisa menunjukkan benar. Maka kita bisa melihat bahwa Tuhan yang mengatur seluruh ini, dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Yesus, dan Tuhannya Nabi Musa. Ada lagi? Oke. Kalau ada tepuk tangan, saya boleh bertanya? Tunggu sebentar, saudara. Saya boleh bertanya? Oh, kalian bersaudara? Saya kira kalian bertengkar tadi. Kamu tapi Kristen kan nggak ada saudara ya? Saya bisa bicara atau tidak? Kalau tidak, ya saya turun. Selesai. Boleh, Bang. Abang boleh diperbisalkan bicara, silakan. Begini, namun tadi bicara panjang lebar. Saya tidak mau bicara panjang lebar. Awas kalau panjang, awas kalau lebar. Tidak, saya hanya bertanya kepadamu hanya satu. Saya Kristen. Apa ayat yang bisa menguatkan dalam keimananmu untuk bisa dipercaya? Tolong sebutkan. Tanpa bisa diklaim ya. Di mana yang tersurat? Pertanyaan kau. Ya. Ayo.
Bisa nggak? Sorry, jawab? terputus. Sorry, terputus. Diulang Bang. Ayat apa tadi? Ayat apa? Terputus tadi. Saya Kristen. Saya Udah tahu. Kristen. Udah tahu, makanya kau ngamuk-ngamuk. Saya udah tahu dan ngamuk-ngamuk aja, ngamuk Kristen. Terus apa pertanyaannya? Apa Saya ingin pertanyaannya? mengetahui, ingin belajar dari kitabmu. Di mana ayat yang bisa menguatkan dalam imanmu? Tanpa bisa saya klaim. Tolong tunjukkan. Tanpa bisa Anda klaim. Ngapain Anda klaim? Tanpa bisa Anda bantah maksudnya? Iya, itu maksudnya. oke. Tanpa bisa saya bantah. Tunjukkan. Baik. Di dalam Quran, oke, iman ya. Saya mengimani Allah itu Tuhan. Ada Di mana? Tunjukkan suratnya. Tunjukkan ya, suratnya. sebentar Jangan dulu, bicara. sebentar. Jangan, Ya, sebentar jangan dulu. bicara hanya dalam Tunjukkan, diri Bang. sendiri. Tunjukkan aja, Bang. Enggak apa-apa, Bang. Tunjukkan Tunjukkan aja, Bang. ayatnya. Kepala Tunjukkan saya, ayatnya. buat Bang San, ayo, Bang buat San. Quran nggak Tunjukkan apa-apa. Tunjukkan aja, Bang. Saya. Tunjukkan ayatnya. Ini ayat. Ya sebentar dulu, saya tunjukkan dulu. Mana? Saya buka dulu dong datanya, sebentar dulu. Saya buka datanya. Kawan itu alih kelas katanya. Ya iya dong. Kita malah satu frekuensi dong Muslim itu. Nah, ya. Nah ini ya. Di mana? Mana ya? Surah berapa? Surat 10112. Berarti surat berapa? 102 ya? Alih kelas itu. Oh ya 102 tuh. Belajar, 102. guys. Kok ini ya? Nah nih. Nih klaim pertama ya. Surah berapa? Surah berapa? 112. Quran 112. 112. Ayat berapa? Nah, ayat 1, semuanya itu satu surat. Satu surat. Bukan satu sekop. Satu surat. Apa dinyatakan di situ? Oke, dengar. Statement pertama, Allah itu satu, esa. Bisa nggak ada bantah? Tuhan itu, Begini. Allah itu satu, Tunggu. esa. Bisa nggak ada Tunggu. bantah? Begini, Bukan tunggu, saya bantah. tanya kamu. Saya tanya Bantah. kamu. Tunggu, saya tanya kamu. Ini Quran ini perkataan siapa? Jangan dulu ke Pernyataan situ, siapa? kan Anda tadi menuntut Quran. Anda sudah melepaskan dari poin itu. Kan Anda saya sekarang masuk sudah kepada tadi Quran. sudah katakan, itu tanpa bisa diklaim. Saya Satu tanya dulu, kamu. dengar poin dulu. Allah Ini- itu esa. Anda mau bantah nggak? Bisa bantah nggak? Satu, Quran saya ini itu. pernyataan siapa? Tidak bisa bantah. Iya, Oke, ini pernyataan sekarang siapa? masuk. Pernyataan siapa? Nah, Pernyataan Allah siapa? itu tempat meminta. Dengar, Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Bisa Anda bantah nggak? Tuhan itu tempat Di meminta mana segala dikatakan? sesuatu. Tunggu, ini pernyataan Surat siapa? 112 nomor ayat 2. Bantah dulu ini. Ya. Anda minta dari Quran, berarti poin itu sudah bypass dari Anda. Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Anda bisa bantah nggak? Nggak bisa. Masuk lagi nomor 3. Allah Tuhan itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Anda bantah nggak? Bisa nggak Tuhan beranak? Tunggu sebentar. Ini pernyataan siapa Allah kepada siapa? tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Anda Bisa nggak tidak bantah ini? Anda nggak Kristen bisa? menjawab Nggak bisa pertanyaan bantah. saya. Oke. Kalau Allah Anda tidak sudah ada berani sesuatu yang menjawab pertanyaan saya, tidak ada sesuatu yang kalau setara kau dengan dia. tidak Bisa berani dibantah. Sama dengan kau tidak bisa Satu, kau menunjuk. tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah. Bisa bantah nggak? Nggak bisa. Sama saja kau tidak Turun. bisa menunjuk. Jelas. Ya, Bisa bantah saya ya? bertanya, Bang. Saya bertanya, Bang. Silakan. Tanya, Bang Jen. Silakan. Sebentar. Gini, dengerin kontrasnya ya. Dengar. Quran mengatakan Allah itu satu, Udah, Bang. Allah itu Udah, esa. udah. Ya, sebentar. Saya kasih polisi. Saya boleh kasih kesempatan dong. Saya memoles. Santai dulu. Quran mengatakan Allah itu esa. Yesus katakan Markus 12 nomor 29 Allah itu esa. Tuhan itu esa. Ulangan 6 nomor 4 Tuhan itu esa. Oke, satu. Setara. Allah itu tempat minta segala sesuatu. Kita sepakatlah itu ya, bahwa ya Bapa lepaskanlah cawan ini dari hadapanku, ya Bapa permuliakanlah anakmu. Tempat meminta segala sesuatu. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Al-Quran surat 112 Al-Ikhlas ayat ketiga. Bilangan 23 nomor 19. Sesungguhnya
Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, ekivalen. Oke, sepakat antara Quran dengan Bible. Yang ketiga, tidak ada satupun yang setara dengan Tuhan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tak ada setara dengan Tuhan. Oke, tidak menganggap kesetaraannya antara anak dan bapa, tidak ada. Makanya buat konsili dulu 325 untuk setara, Yesus setara. Tetapi Filipi 2 nomor 9 tidak menganggap kesetaraannya. Oke, dengan maka kita bisa melihat bahwa antara ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Yesus, Nabi Isa alaihissalam, dan ajaran Nabi Muhammad sebetulnya mengajarkan hal yang sama. Quran mengatakan begini, Bang. Kul, katakanlah Nabi Muhammad, katakanlah yang baca Al-Quran, katakanlah Kang Chan, kul. Ya ahlal kitab, wahai orang-orang yang mau melihat referensi, ya ahlal kitab, ta'alau, naiklah ke Kemal Bang Landar, naiklah ke Kemal Bang Unirif, Bang Rifa lagi, Unirifa, ta'alau, kemarilah, dengar dulu, dengar. Ila kalimatin sawa, menuju kalimat yang sama, bainana antara kami Quran, wa bainakum, dan antara kalian. Tuhan itu satu. La na'budu illallah, jangan menyembah kecuali Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, jangan menyekutukan dengan suatu apapun. Yesus Tuhannya satu, Musa Tuhannya satu alaihissalam, Nabi Muhammad Udah, Tuhannya Bang satu. Zir, silahkan tanya Bang Zir, Bang Zir dulu. Kalian Tuhannya tiga, ya kan? Silahkan. Udah, Bang, udah. Panjang kali ya, Bang. Saya ini kalau sudah mengekspos tuh, Tenang, berdiri. tenang. Saya juga Yang senang. ini berdiri Abang belum bisa duduk. paham. Gini, Bang Zir, Pak. silahkan. Gini Pak Hos, gini. Tadi kan Pak Hosnya nyebut-nyebut Tuhan. Bukannya di dalam kepercayaan Muslim itu tiada Tuhan selain Allah ya? Oh iya, tidak ada presiden di Indonesia selain Pak Prabowo. Tuhannya dari mana Pak? Coba diterangkan dulu. Tuhannya dari mana? Tuhan itu bukan dari mana. Tuhan itu asal segala sesuatu. Tuhan itu. Wal awal wal akhiru. Tuhan itu segala sesuatu. Bukan Tuhan dari mana. Baru saja host katakan bahwa tiada Tuhan selain daripada Allah. Ambil Tuhannya dari Gini, mana? sebentar. Tiada Tuhan selain daripada Allah. Apa yang Anda tidak mengerti dari situ? Iya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Apa yang tidak Iya. dimengerti dari situ? Apa? Yang tidak dimengerti apa? Tuhannya dari mana? Sebelum Bukan. Yang tidak Anda mengerti dari kalimat itu apa? kata lanjutkan gini, tiada Tuhan selain daripada Selain Allah. Oke, Iya. saya kasih gambaran begini. Iya. Tidak ada presiden Indonesia selain Pak Prabowo. Ngerti nggak? Iya. Apa maksudnya? Gini Pak, Tuhan sama Allah itu sama apa enggak? Pak Geri, dengar dulu. Tidak ada presiden Indonesia selain Pak Prabowo. Ada nggak di Indonesia presiden? Tidak ada kata sama di situ, Pak. Tidak ada presiden kok Indonesia disamakan selain dengan Prabowo. presiden? Gelarnya bukan Tuhannya, gelarnya, analoginya. Presiden. Analoginya saya tidak menyamakan Tuhan dengan presiden. Ini analoginya. Dengar dulu Pak, mungkin saya apa sedikit dulu Pak, baru panjang nggak gini Pak. Nggak, Anda sedikit bodoh. Gini, saya yang bodoh atau di situ yang bodoh? Nanti dengar dulu. Sepertinya Anda sih. Coba saya tanya dulu, Anda bodoh atau tidak? Tidak ada presiden Indonesia selain Prabowo. Anda ngerti nggak? Gini Pak, kalau perumpamaan Sebentar dulu, saya cek dulu. Tidak ada presiden Indonesia selain Prabowo. Ngerti nggak? kalau tentang perumpamaan tentang Bodoh, nggak ngerti, bodoh berarti. aku nggak Nah ngerti. sekarang Anda tanya sesuatu yang otak Anda itu bisa nyampe gitu, bisa nggak? Jangan Anda tanya sesuatu yang itu nyampe. Yos, kita berbicara logika saja, Pak sudah salah Pak. Bagaimana saya bisa bicara logika dengan orang bodoh? Kan Anda Tuhan sudah sama- declare. Tuhan sama Allah Apakah itu- saya atau Anda yang bodoh? Ternyata Anda yang nggak bisa ngerti itu. Tuhan sama Allah itu sama apa enggak? Ya beda Coba. lah, Tuhan Allah itu nama. Nah, Tuhan itu itu gelar. gobloknya di situ. Gobloknya. Coba Di gini. mana gobloknya? Dengar baik-baik perkataan kamu. Oh, coba saya dengerin. Dengar baik-baik. Tiada Apa? tiada Tuhan selain Allah. Coba kamu apa? kamu buat pengertian yang bagus. Tiada Tuhan selain Allah daripada- itu nama, dengerin. Prabowo itu nama, presiden Indonesia itu gelar. Allah itu nama, Tuhan itu gelar. Jadi yang punya gelar Tuhan itu bernama Allah. Yang bergelar presiden Indonesia itu bernama Prabowo. Oke? Nah, permasalahan kenapa Anda jadi bodoh? Karena Anda dipaksa untuk mengubah diksi Allah menjadi gelar yang asalnya nama. begini Pak. Paham nggak? Gary, paham nggak? Nggak nyambung di situ Pak. Bodoh.
bodoh saya bilang. Bodoh saya bilang. Kita berbicara logika saja udah salah banyak. Nggak Pak. bisa bang. Bagaimana mungkin saya bicara logika dengan Anda yang bodoh? Ya, kelar. Ya, Anda saya sudah bertanya. bertanya. Anda sudah bertanya. Ini sudah bertanya. Dengar Sekarang dulu. bisa saya bertanya? Tanya dulu, boy. Oh, mau bertanya? Oke, silahkan lah, nggak apa-apa, surplus. Belum bertanya. Udin Rider, sebentar dulu saya sapa dulu. Udin Rider Muslim atau Kristen? Muslim bang, Muslim. Oh, Nah, turunkan dulu Muslim, turunkan dulu. Dengar sebentar dulu. dulu, saya izin dulu. Kami ini Muslim harus izin dulu. Kami ini orang-orang yang punya Ini pasien kami, nama Bang. mu'minuna Turun dulu, Bang, ikhwatun. Pak Udin boleh izin di bawah dulu. Iya, turun dulu. Mereka Bang Udin. mereka mau menghajar Jangan saya proses. katanya, tapi mereka yang bonyok. Ini Boleh ya, Pak Udin, pasien ya? kami. Turun dulu Bang Udin. Ya, semangat. Iya, semangat Siap. kita. Masya Allah. Oke, Bang, Terima saya tanya, Bang. semangat. Dia menyemangati saya, bukan kamu. Kamu menyemangati. Kita. Mana sih? Silakan. Apa siapa lagi yang mau nanya? Saya Kang Chan. Oh, Supaya supaya tuntas salah dulu Bang Jerry nih Bang. Belum tuntas biar ternyata. muslim yang di bawah itu biar paham juga. Enggak, dia nggak ngerti Presiden Indonesia Prabowo, nggak tahu dia. Dasar Oke, kurang saya update. tanya ya. Kayak gini Silakan. Bang Kang Chan. Analoginya itu nggak cocok sama sekali. Bang Chan, Itu saya buktinya bertanya. analogi. Kau tahu analogi? Berarti tahu itu cocok. Silakan. Oke, saya bertanya. Kang Chan, tadi Abang menjelaskan tentang Tuhan Abang kan? Yuk, sekarang Alhamdulillah Anda berarti bagaimana? mengerti kalau gitu. Iya, saya nyimak tadi memang. Gini Kang Chan, tentu kan Tuhan Abang kan ada gitu toh. Alhamdulillah ternyata dia ngerti penjelasan saya. Ya, pernyataan Abang Tuhan Abang ada kan? Anda membuat statement itu berarti Anda ngerti penjelasan saya. Alhamdulillah. Ya, sudahlah. Bagaimana Anda mengenal Allah Abang dari ciptaan tadi Abang bilang? Bagaimana Abang mau bisa mengenal dari ciptaan? Apakah bagaimana itu modelnya? Kan tadi saya sudah sampaikan itu. Ataukah saya kasih contoh lain ya? Contoh supaya Ya, kasih kontras. contoh lah. Iya, saya kasih Bagaimana dari contoh. ciptaan tadi? Iya, contoh. Saya mengenal Allah itu sebagai Tuhan karena dia pencipta. Siapa yang diciptakan? Yesus. Yesus itu kan diciptakan oleh Allah. Wahyu 3 nomor 14. Yesus ternyata yang mana ada Wah. Yesus ciptakan. Wahyu pasal 3 nomor. Anda bukalah, saya malas buka-buka terus, ini bab yang mendasar. Ambil dari Bible loh. Pakai Ya, inilah ya. Pada jemaat jemaat Laodikea, inilah firman dari Amin, saksi yang setia, permulaan dari ciptaan Allah. Saksi yang setia itu adalah Yesus Kristus. Wahyu 1 nomor 5. Yesus Kristus permulaan dari ciptaan Allah. Yesusmu ciptaan. Mana? Wahyu berapa? Wahyu 3:14. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Dilempar. Wahyu pasal 3 nomor 14. 3 ayat berapa tadi Bang Kang Chan? 14. Bentar ya, saya baca Kang Chan. Biar Kang Chan ini jangan asal ngaco ini. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Allah, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Mana? Kok jadi Yesus sumber? ciptakan. Teman-teman, itu original teksnya arche. Coba baca Yohanes 1 nomor 1. Lah, enggak, ini Tadi dulu yang- tuntaskan. Bagaimana kamu kalau lompat-lompat? Iya, itu Anda dibodohi oleh penerjemah. Itu original Udah. teksnya itu arche. Jelaskan. Sebentar dulu. Kan saya mau jelaskan. Anda minta saya jelaskan, Anda motong mana sih? Itu original teksnya, kalau Anda cari nanti, itu original teksnya arche. Arche itu apa? Arche itu mula. Tahu dari mana? Dari penulis buku Wahyu, namanya Yohanes. Dari mana tahu? Tahu. Anda buka seluruh. Oh, Kang. Sebentar dulu, sebentar. Chan, jangan Anda kau buka asal seluruh. comot, Kang Chan. Enggak, comot-comot Gunakan- memang begitu. Gunakan Anda ayat buka kitab seluruh. Protestan. Jangan Kang Chan Bagus, menggunakan buka. Oke, kitab baik. Bisa buka Jehovah, Wahyu 1 nomor 1. kitab Wahyu Katolik. apa? Yohanes 1 nomor 1. Baik, saya ikuti requestmu. Bisa buka Yohanes 1 nomor 1? Ini dulu tuntaskan. Kau bilang ada Yesus ciptakan. Iya, itu permulaan dari ciptaan Tuhan, bukan Apa yang sumber. diciptakan? Yesus. Mana Yesusnya? Mana? Wahyu, oke, buka. Itu kan saksi yang setia. Saksi yang setia, sebentar. Saksi yang setia permulaan atau dalam sana sumber ciptaan Allah. Sekarang Anda buka masih di buku itu Wahyu 1 nomor 5. Siapa saksi yang setia itu? Siapa saksi yang setia itu? Wahyu 1 nomor 5, coba buka. Kau bilang Masuk. mana dari Saya kamu? sudah mengucapkan tadi, saksi yang setia Kau itulah buka Yesus teks Kristus. originalnya tadi. Arche
Wahyu 1 nomor 5 itu merujuk pada Yesus. Originalmu mana? Saya Dari baca, Yunani. baik, kita buka. Teman-teman supaya tahu kalau Yesus ini ciptaan. Itu bukan Saya buka dulu. penciptaan. Dengar dulu. Kita buka ya. Ini teman-teman ini dimanja sekali. Kalau sama Uniripa kalian udah dihajar. Bukan kalian manja, turun-turunin. Kang Chan asal comot-comot tapi Wahyu nggak ada pasal dasar. 3. Enggak ada, saya bacakan seluruh kalau bisa. Inilah kalau belajar setengah-setengah. Oh, dendam sama Uniripa, ada Iya. masalah apa? Dia sudah membongkar Tuhanmu kan? Liatin. Mana teks Nah, ini originalnya? ya. Mana Dan si Yesus? tuliskanlah nih. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Laodikia. Sebentar dulu saya sedang baca Gary. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari apa nih baca? Ciptaan Allah. Dengar. Tunggu, firman Sekarang itu apa? sebentar Inilah dulu, firman. sebentar Artinya dulu, inilah santai dulu. perintah dari Allah. Si saksi Bukan yang inilah. setia. Kau artikan nggak sesuai dengan data? Saksi Apa yang yang setia. saksi di situ? ini. Yohanes. Oke, Yohanes bagus. yang saksi di situ. Oke, Anda berpendapat Yohanes, kita buka sekarang. Mari coba. Wahyu mana? Ya sebentar. Wahyu 1, bentar dulu Kau ini 1. ngacok kali. Saya baca Bible kok. Saya baca Bible. Nah, baca siapa saksi yang setia? Baca siapa saksi yang setia? Ya Ah, baca lah. baca. Itu baca dong, udah gede. Baru gedein lagi. Iya, Baca Yesus. siapa saksi? Yesus yang saksi Nah, setia di sekarang situ. saksi yang setia Yesus atau Yohanes? Yohanes penulis menyampaikan. Saya tanya saksi yang setia Yesus atau Yohanes? Kau bilang Bang, tadi kan soal Saksi firman. yang setia. Saksi Bang, yang setia Yesus atau Yohanes? Kita Saksi yang setia. dia Saksi yang bukan setia Yesus ciptaan Allah. Ciptaan Dasar. Allah. Mana Yesus Iya, ciptaan Allah? itu teksnya begitu. Bukan Kang Chan. Kau Yang arke. Sebentar, saya balik lagi. Yang arke. Saya balik Kau lagi. ngacok kali kau Kang Chan. Nah, kita lihat. Dia katakan itu sumber. Lihat, ini kan permulaan nih. Permulaan. Kita lihat original teksnya. Permulaan mana ya original teksnya ya? Sebentar. Kita buat. Lihat. Permulaan. Saya baca Bible kucluk. Arche, ARCHE tuh arche. Kita lihat apakah ini sumber atau permulaan yang benar. Kalian dibodohi oleh penerjemah, Bang. Nah, kita buka ya. bodoh, Yohanes 1 nomor 1. Ini sebentar dulu. Banyak sekali suratmu ini di Yohanes, nggak jelas nih. Yohanes 1 nomor 1 ya. Nah, kita lihat. Gini host, Kita kalau lihat. orang Lihat. kalau dari kami pada mulanya, mula bukan pada sumbernya. Enak aja sumber. Kita apa pada mulanya? Jongjong. Bentar. Mana nih? Kegencet. sumber apa? Arche sama. Betul. Apa sumber kau prinsip? Dasar kau. Marahin Gary. Bukan begitu. Kalian ini Salah bodoh kau, semua Bang. dari tadi. La haula Salah wala kau, Bang. quwata illa. Salah kau Bang. Permasalahan kenapa? Saya baca data. Permasalahan Salah, kenapa Bang. kalian Saya mau bonyok tanya dari satu tadi? aja. Bang Jerry, kau salah. Sebentar, saya closing dulu itu. Permasalahan kenapa kalian bonyok dari tadi? Karena kalian tidak belajar Bible. Kalian meridokkan Enggak. otakmu Bang, didoktrin jadi oleh salah orang-orang gereja yang sama-sama makan ikan goreng. Padahal Bonyok. kalian itu bisa makan ikan. Kau salah paham. Kan saya mau tanya deh. Silakan, satu aja. apa pertanyaanmu? Misi Kami ya. silakan. bertanya tentang iman kamu, kamu bacanya di kitab kami. Itu yang gobloknya kamu di situ. Enggak, dia salah Sejak paham. kapan Bible ini jadi kitabmu? Tanya Buka Lukas satu 1 aja. itu buku untuk Theophilus, bukan untuk Kristen. Enak aja kau. Tofilus itu Baca dari mana? surat-surat Paulus kepada jemaat Roma, kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat Filipian, kepada jemaat Galatian, kepada Timotius. Sejak kapan ke Kristen? Dasar kau Gary ngaku-ngaku. Kang Chan, saya mau tanya satu aja, boleh ya? Ya goblok kamu. Boleh, yang silakan. pengertian kamu. Pilih mana gini, saya mau tanya. Kang Chan pilih mana? Tuhan yang berwujud seperti Yesus atau Tuhan yang kosong? Pilih yang mana? Tuhan yang berwujud dengan Tuhan yang kosong. Iya. Ya. Kayak Loh, Yesus yang berwujud. Tapi Kata kan gini kan, sementara ada dua toh. Sementara kan ada dua. Tuhan berbentuk Yesus atau Tuhan yang kosong. Pilih yang mana? Coba. Loh, kata Yesus itu dua-duanya bukan Tuhan. Kata Yesus wujudnya tidak bisa dilihat. Kata Yesus suaranya tidak bisa didengar. Nah, ya, Kalau yang sekarang kosong dan yang sadar. berwujud itu bukan Tuhan. Sekarang Pilihanmu udah itu ada bukan Tuhan yang dua-duanya. seperti Yesus. Wujudnya Atau Tuhan yang seperti apa, kosong, Bang? Tuhan yang kosong, gitu. Dengar, kata Pilih Yesus mana? yang berwujud, dengar. Yang Anda kasih pilihan kepada saya dua-duanya bukan Tuhan menurut Yesus. Kata Yesus, Tuhan itu wujudnya Pilih tidak salah bisa dilihat. satu. Tapi bukan Tuhan dua-duanya, kata Yesus. Kok Anda suruh saya milih? Ini Anda suruh makanya saya milih gini. Tuhan. Tapi pilihan Anda Milih bukan Tuhan Tuhan yang semua. berbentuk Yesus, ada wujudnya nyata, atau Tuhan yang kosong. Yesus bukan Mana? Tuhan. Udah. Sejak kata Yesus, Tuhan itu wujudnya tidak bisa dilihat.
kata Yesus. Yohanes pasal 5 nomor 37. Ini udah Jadi, datang pilihan dia, itu- udah bisa dilihat sekarang Yesus itu kan banyak saksi Yesus mata itu bukan udah. Tuhan. Kata Yesus, Tuhan itu tidak berwujud. Wujudnya tidak bisa kamu lihat. Makanya Yohanes 5 sekarang 37. ini udah ada. Tuhan itu Sekarang wujudnya. ini udah Sebentar ada. dulu, saudara. Saudara Tuhan dulu. yang nyata Wujud atau Tuhan kata. yang Oh, jadi kosong. Yesus salah. Jadi Yesus salah. Baca kasih dia Yohanes yang 14 ayat 8 itu. Coba baca kasih dia. Silakan Biar baca. Cican. Silakan Anda baca. Silakan. Silakan. Tidak ada satupun Ini. teman Kristenmu yang mengikuti Tuhan kamu, yang Gary. kosong ini seperti Baca ini kasih dia jadinya. Yohanes 14 ayat 8 sampai 9 tuh sampai 10 tuh. Tuhan saya sama dengan Yesus. Bacalah. Hanya angan-angan, hanya mimpi-mimpi doang gitu, kayalan-kayalan gitu. Bang motivasi. Kancan. Nah, itu klaim sepihak. Yo. Nggak ada datanya. Baca Yohanes Panel 14 ada yang tanyakan lagi, Anda kayaknya nggak kelihatan poin. Siapa lagi teman-teman? La haula. Terima kasih ya. Ini Bang Nandar sama Udah Uniripo turun itu dia ya. bersabar. Sudahlah untuk dia. bang. Saya Ada lagi, ini Kristen? bang. Boleh. Kita lanjutkan lagi bang. Yang tadi bang. Belum selesai. Ini kita ini nggak ada topik loh, tapi ini Enggak, gini, Bang. ini tuh Bentar, kemewahan bentar, yang diberikan klarifikasi oleh dulu. host kepada kalian, luar biasa hostnya. Saya klarifikasi bang ya, Bang Chan, supaya abang nggak salah paham soal wahyu tadi. Nah, jadi wahyu pasal 3 itu bang, memang di situ kan saksi yang setia inilah firman dari Allah kan begitu. Maksudnya firman itu adalah Yesus. Nah, melalui Yesus lah ciptaan tuh Allah itu nyata gitu maksudnya. Enggak Jadi begitu. abang Yesus di situ narasinya saksi bukan yang Yesus. setia itu sebentar, Tunggu sebentar. dulu. Saksi yang setia itu Di ciptaan situ. atau bukan ciptaan? Bagaimana ya kami ini Kang Chan nggak bisa mendengar loh. Dengar. kepada kami. Dengar, Bang Saksi Chan, yang saya baca setia ya. itu ciptaan atau bukan ciptaan? Anda tidak mendengar saya. Melalui Saksi yang dialah setia Allah itu menciptakan. Saksi yang itu setia pemahaman melalui itu itulah Allah pemahaman menciptakan. Anda yang tidak pernah Bukan, itu Bible pemahaman yang Anda yang bilang, tidak dengar. diajarkan Bible. Saksi yang setia dan benar sumber dari ciptaan Allah. Yes. Saksi Nah, yang saksi yang setia dan setia benar itu sumber. ciptaan atau bukan ciptaan? Sumber. Jadi ketika Allah menciptakan melalui Yesus firman. Jadi ketika Allah Ini gini ya berfirman, kali ini. disitulah Yesus turun Kalau bekerja. kalau Yesus Karena kalau Yesus Tuhan firman. kenapa ribet sekali ya bertemu dengan Bible, aneh sekali. Enggak, abang mau bilang Yesus diciptakan. Di mana di sini Allah berkata Yesus diciptakan? Yesus Tidak ada Yesus ciptaan diciptakan. Allah. Barusan Tidak ada. ini Itu ayat itu berkata, inilah firman dari Allah. Amin. Saksi Mari Wahyu aku baca 3:14. ayat ini yang aku kasih. sumber dari ciptaan Nih. Allah. Nih. Sumber. Nih. Nih, dengar. Mana? Baca. Ciptaan atau bukan ciptaan? Itu baca dari awal. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari Permulaan. ciptaan Allah. Oke, ciptaan atau bukan ciptaan? Permulaan itu sumber. Ciptaan Iya, Allah. perciptaan atau oke, ciptaan atau bukan ciptaan? Iya, sumber dari ciptaan Allah. Iya, ciptaan atau bukan ciptaan, Margona? Ini kok ciptaan pula sumber, udah bilang sumber. Ini. Bocrit, sumber dari ciptaan Allah. Bocrit. Kau bocrit, kau nggak paham, kau bebel. Kau diajari melawan. Seharusnya kau itu diajari duduk tenang, Oke. diam, dengar. klarifikasi. Yesus ini Tuhan atau manusia? Manusia. Dengar dulu. Firman Allah menjadi manusia. Aku mau jawab. Saya Aku mau ulang. jawab pertanyaan kamu dengan Yohanes Silakan. 14 ayat yang 8. Enggak, dia ini nggak paham loh, tapi nggak mau mendengar. Aku Bisa baca nggak, Tuan? buat kamu, biar kamu paham. Ya, silakan. Dengar. Kata Kesian ya. Dengar, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Terus kata Yesus kepada Filipus, sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, kenapa engkau tidak mengenal aku? Kalau kamu melihat Bapa, kamu melihat aku, berarti kamu melihat Bapa. Terus itu Oke, dua pertanyaan. Pertanyaan Iya. pertama, Anda sudah baca nggak konteksnya terkait apa itu? Hah? Belum baca. Yang kedua, pertanyaan kedua. Kalau orang melihat sebentar, saya tunjukkan karena saya depan komputer. Kalau orang melihat ketek Yesus artinya melihat ketek Bapa gitu. Aduh, kamu. Aduh, kita bukan tanya. Ini yang diajarkan gereja. lihat. Saya belum Manusianya selesai. bodohnya minta ampun bodohnya. Loh, itu Saya belum temanmu itu selesai. jangan saya. Diskusi sama kamu. sama Itu dengan- Yohanes. Ya ini sedang dibuka datanya. Kali ini menggonggong terus, santai dulu. Itu Yohanes, dengar dulu. Jawab. Ya ini dengar, ini pendidikan, ini namanya pendidikan. Yohanes itu pasal 14. Kita lihat konteksnya. Itu berhubungan dengan pasal 13 sebelumnya. Oke, saya buka dulu di yang 13 ya. 13 di
ujung. Bentar, kita buka dulu. Yohanes 13 di ujung ya. Bentar, kita buka dulu. Enak sekali ini ada TV ya. Nah, kita lihat di perikop terakhir. Oke. Yesus memperingatkan Petrus. Petrus berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Mana? Ini ya. Dari mana? Kelihatannya. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Kemanakah engkau pergi? Kata Petrus. Jadi ini terkait dengan nanti tujuan nanti. Jawab Yesus. Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Jadi ini ke tempat eskatologinya, ke tempat yang akan datang. Kata Petrus, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau? Mereka ingin mengikuti Yesus. Oke. Nah, inilah konteksnya. Sekarang aku akan memberikan nyawaku bagimu. Nyawamu akan kau berikan padaku bagiku. Sebentar dulu, belum. Sesungguhnya aku berkata padamu sebelum ayam berkokok dan seterusnya. Jadi ini tempat akan pergi. Kita masuk Yohanes 13 itu. Sekarang kita akhir. Sekarang kita masuk Yohanes 14 dari perikop awal. Oke. Kata Yesus, ini melanjutkan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Berarti bukan Tuhan Yesus ini. Di rumah tuh Bapakku. Sebentar dulu, di rumah Bapakku. Iya, santai dulu. Di rumah Bapakku, ini konteksnya terkait dengan tujuan nanti. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ. Berarti ada Yesus, ada Bapa, dan ada satu tujuan, tempat Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, ini saya sedang baca. Nah, saya ini kalau baca Bible jago, kalian nggak ngerti-ngerti. Dan apabila aku telah sebentar dulu saya baca. Dan apabila saya disuruh baca, baca oleh temanmu, santai dulu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, ke situ berarti tempat eskatologinya, tempat ujung. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, di tempat Bapa, Yesus dan Bapa. Iya, kepada orang Yahudi, bukan kepada kalian, kepada Bani Israel, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi kamu tahu. Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Eskatologinya. Bentar, Mi. Kemana engkau pergi? Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jadi yang dibicarakan antara Yesus dengan murid-muridnya adalah eskatologi, tempat nanti yang akan menjadi tujuannya. Kata Yesus kepadanya, dengar, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pertanyaan saya dari sini, kita masuk dulu pada checkpoint. Yang jadi Tuhan Bapa atau Yesus? Lanjut. Yang jadi Tuhan Bapa atau Yesus? Lanjut. Yang jadi Tuhan Bapa atau Yesus? Nggak mau dia jawab. Dengar, kita lihat. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jemaat Kristen puji Tuhan nggak ngerti datanya. Artinya di sini Bapa Tuhan, Yesus hanya jalan. Bapa tujuan, Yesus hanya jalan. Oke? Jadi saya bicara terkait dengan tujuan. Santai. Sekiranya kamu di situ siapa tidak ada. Tidak ada Yesus Tuhan. Nah, dengar. Sekarang baca. Sebentar dulu saya sedang menjawab. Sekiranya kamu mengenal aku Yesus, pasti kamu juga akan mengenal Bapakku. Tuhannya Yesus, betul nggak? Yesus bukan Tuhan karena Bapaknya yang Tuhan. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Oke, kata Filipus kepada Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu. Tujuan maksudnya sudah cukup bagi kami. Kata Yesus, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Mengenal aku itu maksudnya ajaran Dia yang tadi. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ajaran yang di atas, jalan menanya tujuan. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Dengar, bagaimana kamu berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidakkah percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak berkatakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Pertanyaan kita, sekarang saya tanya, gini, melihat aku mana tadi? Bentar. Nah, 9. Pasti biar aku yang jawab dia. Nah. Oke, darinya bentar. Nah, telah melihat aku, ya telah melihat Bapa. Pertanyaan saya, kalau Longinus melihat keteknya Yesus, apakah Longinus melihat keteknya Bapa? Gini, mereka itu satu. Saya ulang. Kalau ketika Longinus menikah, dengar, ketika Longinus melihat keteknya Yesus, apakah Longinus melihat keteknya Bapa? Mereka itu satu, Bang. Jangan disamakan.
Saya tanya ulang. Menjadi manusia. Ketika dengar, Bapa bukan itu pertanyaan saya. adalah Sang Bukan itu Pencipta. pertanyaan saya. Di dalam Pertanyaan Bapa saya ada firman. saudara, Firman dengar, bukan itu Allah pertanyaan saya. lah yang Bukan menjadi itu. manusia. Bukan itu Abang pertanyaan saya. jangan bilang Allah itu Bukan punya itu ketek. pertanyaan saya. Bukan itu, kan melihat Yesus. Kan ini dalil si Abang Gary bilang Allah tadi. punya ketek. Lah Yesus punya Abang ketek bilang nggak? Allah punya ketek. Yesus punya ketek tidak? Di situ nyebutnya Allah, ketek ya. abang bilang Allah punya ketek tadi. Ya, coba. Alhamdulillah. Abang bilang Allah Tuhan punya itu- ketek. Kalau kamu Tuhan sebutnya ketek. Coba. Ini Abang bilang Kan Allah Yesus punya punya ketek. Dia kan Yesus punya ketek, Bang. penjelasannya Allah punya gini, ketek. biar aku yang hadapi dia. Gini, aku Bentar. coba Bentar dulu. gini. Analoginya Sepakat gini. dulu Allah dong. punya ketek katanya. Bentar dulu, kita sepakat dulu. Yesus punya Analoginya ketek gini. tidak? Allah punya ketek rupanya Kang Chan. Gitu ya. Konteksnya di Yohanes 14 itu tentang eskatologi, bukan Yesus adalah Tuhan. Kau belajar lagi Bible. Ini motivasi kepada teman-teman muslim yang di bawah. Kamu cuman hina-hina doang, nggak ada. Apa yang saya hina? La haula wala quwwata. Saya baca Bible, saya baca Bible. Maksudnya Bible menghina kalian? Abang Dengar abang dulu, dengar menghina Allah. La bilang haula wala quwwata illa billah. Saya baca Bible. Kamu dengar dulu. Oke, sebentar. Bisa nggak Tuhan punya ketek? Itu pertanyaan bagus tuh. Bisa tidak Tuhan punya ketek? Dengar dulu. Siapa yang bertanya? Analoginya gini. Ya, tahu Tuhan punya ketek. Kamu sama anak kamu sama apa enggak? Kamu sama anak Beda kamu lah, sama. mikir gitu aja ditanyanya beda. Nah, Saya punya itu. personality sendiri, anak saya punya personality sendiri. Nah, Bapak itu. punya personality dan saya Yesus dengar berkata dan bahwa saya aku dan Bapa adalah satu. Kamu paham nggak? jadi Tuhan. Jadi ketika Yesus Iya. mengatakan aku dan Bapa adalah satu jadi Tuhan. Yang sebut Yesus Tuhan di situ ada nggak? Bang, ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu jadi Tuhan. Ukur. Masa Dengar. situasi seperti Oke, ini sih? kita buka lagi sebagai pembelajaran bagi orang-orang Kristen yang di bawah. Dengar, kita Yang buka lagi. bukan. Dengar, belajar. Kita baca nanti. Teman-teman Kristen, Kata si teman-teman Gary, Kristen. dengar. Ya, sudah, dengar. Kita baca lagi. Ini belajar. Kata si Gary, ketika Yesus Gary, bisa saya respon? Gary, bisa saya respon? Bisa saya respon? Bisa saya respon? Saya bacakan Bible. Bisa saya respon? Dan Bible-nya saya tampakkan supaya kita semua melihat. Bisa baca? Kamu baca aja Al-Quran kamu. Oke, siap. Kamu Siap, baca aja saya bacakan Al-Quran Bible. Sudah, kamu. alhamdulillah. Yuk, Gary, dengar dulu santai. Itu ada di Yohanes pasal 10, oke. Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Kata Gary itu urusan ketuhanan. Kita bacakan ya. Ternyata kekristenan dibohongi lagi oleh gereja. Ini ada di Yohanes pasal 10 nomor 30. Lihat, mereka dibohongi kata Gary urusan ketuhanan. Aku dan Bapa adalah satu. Ini datanya Gary, Yohanes 10:30. Ini statement Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Ketika saya tanyakan, apakah ini urusan ketuhanan? Kata Gary urusan ketuhanan. Ternyata itu bohong. Ternyata Bible-nya mengatakan ini bukan urusan ketuhanan. Dengar, ini Bible Anda. Anda bisa lihat, saya bisa lihat. Enak sekali ini media ya. Kita bisa melihat semuanya. Kita lihat satu perikop dari satu sekop dari awal. Lihat. Yohanes pasal 10 nomor 22 berarti 8 ayat sampai ke 30. Tidak lama kemudian tibalah hari pentahbisan bait Tuhan di Yerusalem ketika itu musim dingin. Oke. Ingat ya, pakai otak kanan supaya kalian bisa membayangkan. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Tuhan di Serambi Salomo. Yesus sendirian sedang jalan-jalan. Oke, dengerin. Ini saya luruskan ajaran gereja supaya kalian tobat segera supaya jadi ini tidak masuk neraka. Maka orang-orang Yahudi, dengar dulu ini saya bacakan dulu. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia, Yesus sendirian, dia. Orang-orang Yahudi nyari masalah mengelilingi dia dan berkata kepadanya, Yesus, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Tuhan datang cuman buat bimbang, aneh sekali. Ya Yesus, berapa lama lagi kau mau hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Tuhan, betul nggak? Jikalau engkau Allah, bukan nggak? Jikalau engkau ilah, bukan. Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Orang-orang Yahudi yang mengelilingi Yesus, dia bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias? Orang belum mengenal Dengerin dulu, Yesus. saya baca datanya. Orang-orang Yahudi dan Yesus Jawabannya sedang di membicarakan sini, Mesias. kamu ngerti, Orang-orang tapi Yahudi pura-pura dan nggak Yesus, ngerti. saudara, orang-orang Yahudi dan Yesus sedang membicarakan apakah engkau Mesias atau bukan Mesias, bukan Tuhan atau Allah. Konteks pertama. Lalu kata Yesus menjawab, saya scroll dulu ke atas. Kalian dibodohi oleh gereja, saya bilang.
Aku telah dengar dulu. Aku telah mengatakannya kepada kamu, sudah dikatakan Mesias, tetapi kamu tidak percaya. Yang mengelingi kalau omongan saja sudah tidak dipercaya, pekerjaan sajalah, perbuatan, pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian. Omongan udah nggak percaya, lo udah pekerjaan aja lah, itu yang memberi kesaksian tentangku. Tetapi kamu tidak percaya. Tetap tidak percaya mereka, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jadi Yesus menyebut pengikutnya itu bukan Kristen, tetapi domba-domba. Apa kata Yesus? Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Yesus sedang memberikan nomenklatur kepada pengikutnya, memberikan diksi, disebutnya domba-domba, bukan Kristen. Nah, dengerin dulu. Mereka sebentar, saya sedang baca data Gary. Gary, saya sedang baca data Gary, dengerin dulu. Saya sedang baca data Gary. Hargailah Bible-mu, dan mereka mengikuti aku. Teman-teman Kristen itu nggak ada yang di mute ya. Masya Allah, luar biasa. Mereka masih terkendali. Saya suntik bias dengan Bible. Dan aku memberikan hidup. Sebentar, ini sedang saya baca Gary. Hargailah Bible-mu Gary. Hargailah Bible-mu Gary. Hargailah Bible-mu Gary. Dan aku dengar. Dan aku kata Yesus, kalau mereka mengikuti Yesus as a Mesias, sebagai Mesias bukan sebagai Tuhan, aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Mesias itu orang sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Lihat, Bapakku lebih besar, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, bukan Yesus yang memberikan hidup kekal. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Jeder kon lebih besar daripada siapapun. Seorang pun tak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi aku dan Bapa adalah satu itu terkait Mesias, bukan Tuhan. Jederkon. Satu. Ya. Tapi saya kasih surplus, saya kasih tambahan, Dengar, Jederkon. Dengar dulu. Saya kasih tambahan, dengar. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu. Dia masih nyari masalah, oke? Untuk melempari Yesus. Orang bodoh. Saya sedang menjelaskan ini dan kalian tidak bisa bantah satupun. Jederkon, dengar dulu. Sekali lagi, sebentar, saya baca. Kau dengar suara saya. Kau dengar tapi tidak mendengar. Kau melihat tapi tidak melihat. Ini lihat Bible-nya di depanmu. Kau bantah Bible. Parah kau ini, dasar kalian sekalian. Melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak mendengar. Masa saya harus membicara dalam perumpamaan? Dengerin dulu. Saya masih punya 1000 akal. Tidak langsung lari dalam perumpamaan. Dengar dulu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Dari masalah mereka. Dengar, saya membacakan. Anda lihat ke kamera. Kata Yesus kepada mereka, mereka mau melempari Yesus kan? Kata Yesus begini, banyak pekerjaan baik. Tadi kan pekerjaan tuh di atas. Pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan. Dia sudah melakukan pekerjaan yang baik. Yesus protes kan sama dia. Pekerjaan mana? Dengar dulu, dengar. Pekerjaan manakah di antaranya yang pekerjaan manakah yang menyebabkan kamu melempari aku? Mereka ngomong, nih orang Yahudi, musuh Yesus, karena mereka ingin membuat Yesus celaka, musuh Yesus. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan yang baik maka kami mau melempari engkau. Harus diganti dulu nadanya, bentar. Kata Yahudi gini, bukan karena suatu pekerjaan baik kami melempari engkau. Kan ini penjahat ini Yahudi nih. Melainkan karena sebentar dulu, santai dulu. Melainkan karena engkau penghujat, sebentar dulu. Melainkan karena engkau Yesus menghujat Tuhan. Kan mereka ini mau lempari, menunjuk Tuhan. Dan karena engkau Yesus, sekalipun hanya manusia biasa, kau menyamakan dirimu dengan Tuhan. Jadi yang menyamakan dirimu dengan Tuhan itu bukan statement Yesus, tetapi tuduhan penjahat. Penjahat mengatakan Yesus ini sama dengan Tuhan, tapi Yesus merespon, Yesus ini orang baik, orang benar. Kata Yesus, Yesus membantah. Tidakkah, dengar ini bantahan Yesus pada penjahat, dengarin. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku Tuhan telah berfirman. Dengar, aku Tuhan telah berfirman. Katakan, kamu adalah Tuhan. Dengar. Ini statement Yesus. Kalian mau dengarkan Yesus? Menurut Yesus, yang Tuhan, dengar. Yesus mengatakan, aku adalah Tuhan atau kamu adalah Tuhan? Jawab. Ya ini poin. Oke, baik. Poin saya. Kalau menurut mulut Yesus, yang keluar dari mulut Yesus itu, aku adalah Tuhan atau kamu adalah Tuhan? Jederkon, jawab.
Ayo jawab Bang Jerry. Kau lemparkan semuanya ke si Jerry, kasihan. Saya ulang. Kalian lihat baca di sini. Merah itu artinya teks Yesus. Menurut mulut Yesus, oke? Menurut mulut Yesus mengatakan aku adalah Tuhan atau kamu yang adalah Tuhan? Jeder, kon. Jeder kon. Dengar, diam kau. Diam kau. Jawab. Iya jawab. Banyak maksud si Jerry kan. Diam kau. Enggak jelas loh. Jawab. Apa maksudmu Kang Chan? Saya ulang. Maksud saya dengar, saya ulang pertanyaannya. Kau baca Menurut dulu ayat mulut itu. Yesus, Yesus mengatakan aku adalah Tuhan atau kamu yang adalah Tuhan. Ini nih Kata baca. Yesus kepada mereka, geser. Tidakkah Saya. ada tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Oke. Ya sudah. Yesus mengatakan aku adalah Allah atau kamu adalah Allah? Allah kecil itu bukan Allah maksudnya. Saya tanya, Yesus mengatakan aku adalah Allah atau kamu adalah Allah? Botol. Paham gak sih? Makasih, Cep. Kasihan sekali Enggak, saudara-saudara. Boleh saya bertanya, Bang? Dengar dulu. Ya udah boleh. Saya tutup. Ada teman Kristen yang mau bertanya. Dengar. Alih-alih mendapatkan dalil Yesus mengatakan aku adalah Allah, malah kamu adalah Allah. Makanya saya bilang begini, sebentar, sebelum masuk ke Palosem, sebentar. Quran mengatakan begini, dengar. Jangan kau kemana dulu, bentar. Saya belum Dengar dulu. Quran Jangan ya. kasih kesempatan ke seorang juga, host. Saya kasih kesempatan dari tadi. Dengar. Quran mengatakan begini. Anda mau Quran kan? Saya baca Quran. Dengar. Quran mengatakan begini. Dengar. Quran mengatakan begini. Dengar. Saya baca Quran. Kata Quran. Dengar. Prinsip kau mulai agresif. Santai dulu prinsip. Alasan kenapa agresif karena kau tertekan. Santai dulu. Quran mengatakan begini. Ya makanya santai dulu. Idza tuliyat alaihim ayatuhu, jika dibacakan. Sebentar saya bacakan dulu. Idza tuliyat alaihim ayatuhu, jika dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, ayat-ayatnya Al-Qur'an, zadathum imana, bertambah imannya. Kalau Kristen, jika dibacakan Bible kepada Kristen, bertambahlah denomnya. Losen, Silakan Lesmon, silakan mau tanya apa? Bertanya, Bang. Boleh ya? Minta maaf semuanya. Boleh. Siap. Nggak usah minta maaf kalau bertanya. Memang kami nggak usah minta maaf kalau bertanya. Memang kami di sini membuka pertanyaan buat teman-teman Kristen. Karena kasihan teman-teman Kristen nggak bisa nanya di gereja. Begini, Bang. Gini, Bang ya. Apa Losen? Tuhan Islam itu kan satu. Ya kan? Kalau saya Muslim atau Kristen? Kristen. Kristen apa kau Losen? Coba. Tuh kan saya bilang apa? Entar dulu. Kalau Islam itu bertambah imannya, Kristen dibaca Bible bertambah musuhnya. Coba Bapak kami dulu, kau buat Bapak kami. Tuhan Islam itu satu kan, ya Bang? Doa Bapak kami dulu, Losen. Jangan kau sangka aku Kristen. Sabar dulu, saya tanya host dulu. Ini saya tanya, ini Islam. Kau dulu, kau Kristen betul atau enggak? Biarkanlah dia bicara apa prinsip. Kok ini jadi agresif sekali setelah Bible-nya saya expose, kok ini jadi agresif sekali. Nah, ya kita lihat dulu di apa yang dia sampaikan. Bisa jawab nggak ini? Ya silahkan. Nah, Tuhan Islam itu satu kan? Ya betul. Tuhan Yesus, Tuhan Musa, Tuhan saya, Tuhan Islam. Yesus itu Islam. Satu betul. Itu dari mulai pertama. Nah, kenapa nama Tuhan Islam itu ada 40? Yesus Nama Tuhan itu ada 40. Nama Tuhan Islam itu, tapi Tuhannya Esa 40. satu kan? Oh, saya tidak tahu namanya. Tapi begini, saya tidak tahu ada nama Tuhan 40. Tapi begini. Iya betul. Ya contoh ini saya nih Kang Chan. Kang Channya satu. Iya sebentar dulu. Kang Channya satu, tapi namanya banyak. Ada 1, 2, Kang Chan 01, 02, 03. Ini Uniriva, ada namanya orangnya satu. Oke, tapi namanya ada Mesia. Apa Riva terus ya? Enggak, baru sekarang, dari tadi kita udah 30 menit baru saya sebutkan sekarang. Uniriva, sebentar. Dia ini Uniriva satu. Iya, tapi namanya Mesia. Sebentar. Namanya Mesia, Uniriva. Bayang dia ada kalau tidak salah 32 namanya kalau tidak salah. Namanya Nabi Muhammad juga sama. Jadi nama itu bisa banyak, Bang. Setiap orang bisa punya nama banyak.
Kan kita tahu ya alias itu diakui sebagai nama, tapi orangnya tetap satu. Si sosoknya itu satu. Eksistensi dia itu satu. Si Nandar, Endang, Nandar, kan gitu. Nandar itu lagi Iya ini, betul, seperti Yesus, ada kebatasan nama-nama disebut orang, Yesus, Yesua Hamasya, Isa Masiho, Isa Al-Masih. Dulu pertanyaannya. Sudah saya jawab, saya sudah jawab pertanyaannya. Kau masih mau mendengar pertanyaannya? Kau ini terlambat sekali, Gary. Apalagi pertanyaannya. Kasihan sekali Kristen, kalian sangat minim literatur ya. Pertanyaan Ini minim literatur sekali ya. Pertanyaan aku terakhir. Kamu jawab Boleh, biologi. silakan. Yang ini yang terakhir. Kayaknya berat sekali nih. Terangkan tentang siksa kubur yang kamu imani itu. Masya Allah, pertanyaan bagus. Siksa kubur itu terangkan, Kang Chan, terangkan siksa kubur kepada saya karena saya masih bodoh, kata Gary. Oke, baik, saya terangkan. Saya tidak bisa menerangkan kecuali saya baca. Lalu saya baca buku. Ada buku kitab namanya bukunya Ar-Ruh. Siapa yang mengarang? Yang mengarang adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang mengarang. Apa kata? Ya sebentar dulu, saya kasih literatur kan ini ada hal yang gaib di dalamnya. Saya kasih literatur supaya ada pertanggungjawaban. Ntar saya dikarang-karang lagi. Kalau Anda tidak percaya, Anda buka bukunya. Bukunya dalam bahasa Indonesia juga ada Roh. Nama bukunya itu ROH. Bukan, ini nama bukunya. Dia memberi nama bukunya itu Roh, Ar-Ruh. Nah, pengarangnya namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Oke, sekarang saya masukkan pertanyaannya, saya kutip dari buku itu untuk menjawab pertanyaan Gary. Begini kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika menerang dalam buku itu. Sebentar dulu, kau katakan kau ingin menjelaskan siksa kubur menurut logika. Saya mau jelaskan, dengar dulu. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam buku itu, ini sama seperti kita tidur. Oke, sama seperti kita tidur. Oke, dengar dulu. Oke, nah kita masuk ke yang mati dulu ya. Yang mati itu dia kalau yang dikubur itu namanya makburoh. Tetapi alam kubur itu alam yang abstrak. Kita tidak tahu gaib di situ di mana. Nah, seperti yang tidur, orang tidur, tetapi rohnya itu kalau dalam Quran, narasi Quran, Anda tidak percaya boleh karena narasi Quran dipegang oleh Allah. Maksudnya di dalam kuasa Allah. Nah, orang tidur itu dia mimpi dikejar-kejar anjing bernama Gary. Wah, dia mimpi padahal dia tidur. Dikejar-kejar anjing nih mimpinya. Sebentar dulu, itu nama anjingnya di mimpi. Terserah dia mau mimpi apa, kau ini Gary ah. Nah, kan ini mimpi. Nah, anjing itu dia lari. Wah, sebentar dulu Gary, saya sedang menjelaskan. Nah, lalu si anjing itu lari. Ya, dia itu lari. si anjing Gary itu lari mengejar. Lalu dia itu lari, capek. Capek dia tuh. Dengar dulu. Enggak boleh gitu, Bang. Bukan begitu mimpi loh, mimpi terserah dia kok. Melarang-larang mimpi. Saya belum bisa saya gunakan hak saya. Bisa gunakan hak waktu saya untuk dengerin dulu. Kamu jawab. Itu mimpi dia kok. Terserah dia mau kasih nama anjingnya apa. Pertanyaan Ya, itu kan mimpi dia. Iya, tapi sebentar dulu, bisa saya selesaikan tidak? Nggak boleh begitu, Kan bertanya. Atau buat si mimpi Losem, dia. atau si Losem, atau si Nandar, atau si Rifa kayak contohnya. Jangan si Saya nggak Gary. pernah mendengar ada anjing namanya Losem. Nggak ada. Kalau Gary ada memang. Kucing, siapa nama kucingmu Gary? Ada. Namanya si Nandar. Si Nandar itu Nggak ada kok, nggak ada namanya Nandar. Nandar itu nama orang. SH dia tuh. Jangan kemana-mana dulu, dengar. Bang. Tapi saya sedang menjawab mereka yang kejang-kejang. Santai dulu. La haula wala quwata. Nggak selesai ini dong. Ngomong, jangan pakai hina di sini nama orang. Memang saya nggak bisa. Bagaimana saya bisa jawab kalau kau ngomong terus? Kalau kau menggonggong terus? Kamu ngawur. Enggak La haula wala quwata. Udah ya, saya lanjutkan ya. Dengar, lanjutkan lagi. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam buku itu, ini seperti mimpi. Orang tidur, lalu mimpi dikejar-kejar anjing. Gerinya nggak usah lah, ntar ngamuk lagi. Anjing, lalu lari. Dia padahal mimpi, tidak ada dia berlari, tidak ada dia dikejar anjing. Tapi si jasad dari yang tidur itu dia keringetan. Oke? Nah, siksa kubur itu seperti itu. Yang di treatment ada rohnya,
tetapi dia kena terhadap jasadnya. Banyak riwayat-riwayat yang disampaikan di dalam buku kitab itu. Bahkan sekarang kita bisa lihat ada orang-orang yang sudah baru masuk 1 hari ternyata membusuk, baru orang yang setelah membusuk. Untuk kenapa itu? Karena ada treatment kepada rohnya dan berdampak pada jasadnya. Mimpinya dikejar-kejar anjing yang berdampak keringat di tubuhnya. Siksa kubur itu siksa kubur itu dilogikakan seperti itu. Kalau Anda tidak percaya, Anda boleh bukunya Roh. Teman-teman Muslim juga sama Roh karya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dalam kuburan itu cuma daging dan tulang. Mempermalukan Islam lah, Bisa Bang. ada siksaan di situ. Abang ini Jawab mempermalukan kita, Islam loh. Bagaimana cara Jawab yang Apa yang saya permalukan? biar Muslim yang Makanya di bawah begitu, juga tahu. Kamu ngawur kemana-mana. Iya, Abang ngawur loh. baca bukunya? Saya ada bukunya nggak ya? Sebentar. Jangan ngawur loh, Bang. Kuburan itu cuma tulang apa yang sama ditanya? daging, Itu dan dagingnya dijawab. akan habis. Tinggal tulangnya. Nantilah kalian juga kayaknya nggak akan ini. Itu nggak Bang akan Nandar percaya. itu malu itu Abang buat itu sama si Rizal. Kalau malu dia udah buka kamera. Atau kain kafannya gitu. Enggak, dia itu sebenarnya mendengar, cuman malu aja membantah statement Abang. Kebiasaan kalian berasumsi, lu nggak ada bukunya nanti. Makanya, Kebiasaan jangan kalian berasumsi. Ya, nggak logika sekali. Sekarang Poin, Kak. bisa nggak saya bertanya? Kalian kan Saya bertanya tuh dari tadi. kau tanya balik. Oh, Itu apa pertanyaan yang belum sendiri. selesai? Bukan kamu aja yang Udah saya jelaskan itu. Dia menjelaskan secara logika. Dia bertanya secara logika siksa kubur. Itu saya sudah jelaskan secara siksa kubur itu seperti orang tidur. Pertanyaan aku yang pertama, tiada Tuhan selain Katanya kau terus. Tadi katanya kau udah. Prabowo sama ini. Sekarang pertanyaan aku yang Nah, kedua. turun. Siksa kubur itu bagaimana? Jawab. Kang Chan, kita Kang Lagi. Chan ya. Ya, Oke, Kang silakan. Chan. Kita sportif aja nih Kang Chan. Sebentar dulu. Ya. Nes ini Muslim atau Kristen? Ini Bang Nandar monitor. Kalian sudah jenuh nggak? Nes itu Muslim. Halo. Halo Nes. Iya Pak. Nes monitor Muslim, Muslim Pak. atau Kristen? Muslim itu. Nes? Halo. Muslim atau Nes. Kristen? Turun kok Nes, Muslim kok kan? Kristen. Ini tempat kamu. Ah, Nes Kristen. Kristen. apa, Nes? Kristen, Bang. Kasihan sekali ya, 3 orang ini calon neraka Kristen, kalau Bang. masih mati dalam keadaan Kristen. Protestan. Kristen tuh ditanya Kristen apa? Ya, Tuhan macam Katolik. apa ngasih ajaran banyak banget Kristen? Kristen. Hei, diam Kristen kau. Protestan, Apa, Bang. Nes? Kristen apa kau? Kristen Protestan, Bang. Protestan, dengar-dengar. Apa kami? Mau tanya sama yang Ternyata lagi ngomong bukan- kacamata itu loh. Ternyata bukan Oke. iman aja ada, iman Bisa Anda aja bertanya, yang Bang? lemot, jaringan Anda dulu. Oh, silakan bertanya. Aku pernah baca di QS apa ini ya? AHJR ya. Ayat ke-6. Coba dibukain Apa katanya? itu Al-Quran kalian. Quran surat Coba berapa? tolong dibacakan. Aku nggak ngerti kalau bahasa Arab. Enggak, Anda paparkan dulu, Anda bacakan dulu supaya saya tahu apa yang Anda Jangan, Bang mengerti. Nes, jangan, Bang Nes, Di waktu jangan. di waktu yang bersamaan saya IS. buka juga. Nes, jangan. Apa nih? Jangan HIJR paparkan. ya? Jangan pernah Alijar. Nah, HIJR. kau ngatur-ngatur dong. Ayat berapa? ke-6. Ayat ke-6. Nah, dengar itu, ada yang mau bilang menghujat kau Nes, padahal nggak ada kau menghujat. Nggak usah Halo? kau paparkan. Iya, apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Oh, aku pakai handset. Sorry. Aku buka handsetnya coba. Halo? Iya, apa Sudah ada. pertanyaannya? Halo Bang, dengar Bang? Dengar Margona, apa Aku pertanyaannya? pernah baca ya. Alijar. Di ya, Sebentar aku dulu, baca saya di buka dulu. QS Sebentar. AHHJR ya. Ya, Quran Ayat surat ke-6. Quran salah. Markus 3 nomor 21. Ya, Alijar ayat 6. Ya, bentar loh. Saya supaya kasih borongan supaya kalian tahu. Saya bisa hajar kalian dengan cepat. Jeder. Fokus, silakan. Gender Iya, lo, Sek. Ya, apa Nes pertanyaannya Nes? Ya. Lanjut Bisa Nes. nggak? Bisa. Ya QS HJR ya. HIJR. Nes, oke, pengucapan yang benar itu Al-Hijr. Betul. Dari mana Ya, kau tahu betul kau Kristen ayat yang kau ke-6. tahu? Al-Hijr, ayat ke-6, ya. Silakan apa yang kau ingin sampaikan di situ, Nes? Ya coba kau bacalah. Oke, Ya coba bacain, tolong bacain ya.
Baik. Al-Hijr ayat ke-6. Baik. Oke. Ayat 5 ini. Mereka orang-orang kafir berkata, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, kata orang kafir, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Pertanyaannya apa? Bang, itu bukan Muhammad bang yang gila. Baca yang benar, coba Bukan, baca yang itu benar. orang-orang kafir. Mereka Coba orang-orang yang kafir benar, berkata, coba baca yang benar, bang. iya Coba benar, baca mereka yang benar, orang-orang. jangan salah kau. Ya kalau gitu Anda yang baca kalau gitu. Kau pelintir-pelintir aja kau, bang. Enggak, perinter-perinter memang begitu. Tak bacain ya. Mereka orang-orang silakan. Gimana mau baca? Keluar. Oh, keluar. Terjeda banyak. Udah Bang Chan aja yang baca. Kan Bang Chan lebih paham. Oke, gini saya kasih data sebentar. Nes, woi, kau keluar. Ini buat edukasi juga buat teman-teman muslim. Ada orang-orang Islam yang suka Ada aja. dikasih. Nes, woi, Nes. Sinyalnya Dengar, Bang. Nes. Sinyalnya ini nggak masalah. La haula wala quwata illa dengar. Jadi, saudara Nes ini, bentar. Saudara Nes ini dia ingin mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu orang gila. Kayak kamu ini merujuk pada Nabi Muhammad itu benar-benar orang gila. Tapi masalahnya ini tuduhan bukan dari orang-orang beriman, orang-orang dari orang-orang Muslim, dari saudara Nabi, dari keluarga Nabi, atau dari Allah, bukan. Tetapi dari mereka. Siapa mereka ini? Anda bisa ketemukan ketika Anda membuka ayat sebelumnya, nomor 2. Ayat 2 nomor lagi. Orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir yang berkata, loh kita terima kok Nabi Muhammad itu disebut gila oleh orang-orang kafir, penyihir oleh orang kafir. Nabi Muhammad dituduh begitu, tapi oleh orang-orang kafir. Tapi Allah tidak membiarkan itu. Apa kata di Al-Quran? Kata Allah menegaskan, dan temanmu Muhammad, wa ma sahibukum bimajnun, wa ma bukan. Bukan orang gila, dan temanmu Muhammad bukan sekali-kali orang gila. Jadi orang kafir mengatakan Nabi Muhammad gila, tapi Allah mengatakan Nabi Muhammad bukan orang gila. Berbeda dengan Bible. Di Bible kita Dari lihat. mana kau bilang kayak gitu? Coba baca benar-benar tuh yang ayat. Waktu dengar. Iya, waktu kaum keluarganya, sebentar dulu. Waktu kaum keluarganya Yesus mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, yaitu Yesus, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Pertanyaan saya, Nes, yang tidak waras lagi di sini siapa? Kang Chan, itu pertanyaan Nes itu nggak sesuai dengan yang kau paparkan. Sudah saya jawab. Orang-orang kafir mengatakan Nabi Muhammad. Makanya kalian itu cuma pelintir-pelintir aja. Ayat-ayatnya. Ini datanya ada. Itu jelasnya. Tapi Allah mengatakan wa ma sahibukum tamanmu Muhammad. Gimana kau ini Wa ma sahibukum bimajnun, bukan sekali-kali orang gila, diterjemah ditegaskan oleh Allah. Tapi kalau dalam Biblemu Markus 3:21, coba kamu baca benar-benar ayat 6. Itu siapa yang berkata? Sudah saya baca. Sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Siapa yang tidak waras? Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.